Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, YouTuber favorit kalian. Nama aku Ira Nunandale. Dan tahukah kalian tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti alam semesta lah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Kamu gak perlu mengejar dia. Kamu juga gak perlu mengemis perhatian dari dia. Kalau kamu memahami satu hal ini, dia pasti akan terus memikirkan kamu. Mau siang, mau malam, mau mengerjakan apapun, bahkan ketika dia bersama dengan orang lain pun dia akan tetap memikirkan kamu. Tapi Kak Ira tidak akan mengajarkan kalian mantra sayangku. Tidak juga Kak Ira minta kamu untuk spam chat, enggak sayangku. Tapi yang Kak Ira minta supaya dia tetap terus memikirkan kamu adalah apa? Ubah self-concept kamu sayang. Benar sekali. Sesimpel itu, semudah itu. Ubah self-concept kamu sayang. Oke, bersiaplah. Ini waktunya kamu jadi versi terbaik kamu sayangku. Nah, apa itu self-concept? Self-concept adalah gambaran dirimu tentang siapa kamu. Apakah kamu merasa layak dicintai? Apakah kamu merasa berharga? Apakah kamu percaya kamu pantas mendapatkan cinta yang sehat? Karena orang lain hanya akan mencintai kita, menghormati kita, menyayangi kita jika kita melakukannya terlebih dahulu terhadap diri kita sendiri. Bagaimana orang memandang kita? Semua berawal dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri seperti apa. Ingat, bagaimana orang melihat kamu itu diawali dengan bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri terlebih dahulu. Dan kalau kamu percaya bahwa kamu itu nggak penting, maka orang lain juga akan menganggap kamu itu sebagai pribadi atau orang yang nggak penting di mata mereka. Atau kalau kamu merasa bahwa kamu itu tidak cantik, maka orang juga akan melihat kamu sebagai orang yang memang tidak cantik. Jadi bagaimana sekarang self-concept kamu? Apakah kamu menganggap atau melabeli diri kamu sebagai orang yang menarik, atau sebagai orang yang selalu diselingkuhi, atau orang yang membosankan, atau orang yang tidak pernah dicintai? Coba diingat-ingat. Oke, sekarang kita bahas mindset apa sih yang buat dia bisa mikirin kita terus-menerus. Itu mindset yang kayak bagaimana ya? Sayang, ini nih yang paling biasa dilakukan, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh kita, dan bahkan kita tidak sadar kesalahan ini, yaitu apa? Kita selalu berfokus ke dia. Ya, kamu tidak salah dengar. Ketika kita jatuh cinta, ketika kita menyukai seseorang, fokus kita itu akan berubah sayangku. Bukan fokus ke kita lagi, tapi fokus kita tuh malah berubah ke dia. Kenapa? Kenapa harus begitu? Itulah alasan kenapa dia gak memikir kamu. Sebaliknya, jangan berfokus ke dia, fokuslah ke vibrasi kamu, energi kamu. Pikirkan ini, aku adalah perempuan atau aku adalah laki-laki yang tidak bisa dilupakan. Aku adalah perempuan atau aku adalah laki-laki yang sangat menarik. Aku cantik, aku menarik, aku tampan. Semua orang menyukai aku. Aku gak butuh validasi dari siapapun. Karena aku tahu nilai diriku. Orang yang self-conceptnya kuat pasti berbeda auranya sayangku. Kamu akan jauh lebih menarik. Kamu akan dihormati, kamu akan disayangi, kamu akan dicintai, dibucinin, mampus kamu bakalan dipikirin 24 jam sehari seminggu. Kamu bakal dipikirkan terus-menerus sama dia. Dia bakal effort sama kamu. Intinya kamu harus mengubah self-conceptmu. Dari yang tadinya kamu berpikir kamu itu bukan siapa-siapa, kamu tidak layak untuk dicintai, kamu yang selalu diselingkuhi, kenapa dia cuek sama aku? Sayang, yang tadinya kamu punya self-concept seperti itu ya sayangku, rubah self-conceptnya dengan, sekalipun memang mungkin pada saat ini kamu memang tidak menarik menurut kamu ya. Tapi kalau kamu merubah self-conceptmu, kamu percaya bahwa kamu adalah orang yang menarik, kamu itu cantik atau kamu itu tampan, kamu itu pintar ya, semua hal-hal baik atau
kamu melabeli diri kamu sebagai versi sempurna menurut kamu, maka orang pun akan melihat kamu dengan versi sempurna seperti apa yang kamu labeli ke diri kamu sendiri. Jadi hati-hati terhadap label dirimu sendiri sayangku. Nah sekarang kita ke latihan sederhana bagaimana meningkatkan self-concept kamu. Langkah yang pertama, mulailah hari kamu dengan afirmasi yang kuat. Contoh seperti yang Kak Ira sebutkan di awal tadi, aku cantik, aku layak dicintai, aku sehat, aku kuat, aku menarik, aku cukup, aku berkelimpahan, aku beruntung. Intinya semua label sempurna menurut kamu ya, silakan kamu klaim itu sebagai diri kamu. Versi kamu yang kamu inginkan. Kamu adalah versi dari diri yang kamu inginkan. Kedua, kalau kamu punya buku saat ini, kamu silakan menulis versi diri yang ideal menurut kamu atau versi sempurna yang kamu ingin jadi seperti dia gitu. Oh, aku cantik, aku tampan, mata aku indah, aku menarik, aku cukup, aku beruntung, apapun itu kamu tulis ya di buku tersebut. Dan setelah tulis, apa yang harus kita lakukan? Yap, benar sekali. Kamu harus berperan seperti apa yang sudah kamu tulis. Kamu harus bertindak seperti apa yang sudah kamu tulis. Kamu harus beranggapan atau menganggap bahwa kamu saat ini adalah benar, adalah versi seperti apa yang sudah kamu tulis. Kalau kamu menulis aku cantik, ya sudah, orang cantik itu biasanya kayak bagaimana? Bayangkan betapa kamu mendapatkan pujian dari orang lain. Wah, kamu cantik sekali, gitu sayangku. Jadi hiduplah dalam visualisasimu dan kamu harus beranggapan bahwa apa yang kamu bayangkan itu adalah realita. Jangan pernah berpikir bahwa oh yang kamu lihat di dalam visualisasimu itu cuma sekedar visualisasi. Sayangku, jika kamu menganggap bahwa apa yang kamu visualisasikan itu adalah realitanya, maka realitanya sudah dekat. Dengar kata Kak Ira ya. Kalau kamu menganggap bahwa apa yang kamu visualisasikan itu sebagai realita, maka realitamu sudah dekat, titik. Ya sayangku, jadi bagaimana kamu tahu bahwa kamu itu menarik? Kamu visualisasikan orang datang dan memuji kamu. Oh, kamu cantik sekali. Oh, kamu tampan sekali. Oh, kamu menarik sekali. Oh, kamu percaya diri banget ya sayangku. That's it. Jadi maksud dari hiduplah seolah-olah kamu sudah punya, anggaplah bahwa kamu sudah punya, itu seperti itu. Like you jalan ya dengan percaya diri, you kerja seperti biasa tanpa berpikir lagi kalau kamu itu tidak cantik, kalau dia tidak memikirkan kamu, kalau dia tidak menghubungi kamu, that's it. Atau kalau kamu tuh jelek, kamu terlalu mengambil hati perkataan orang bahwa kamu tuh jelek. Please, itu masalah kita. Please, jangan pernah dengarkan perkataan orang. Dengarkan apa yang perlu kamu yakini. Titik, ya. Titik. Mau realitanya seperti apa? Mau sejuta orang, mau ratusan juta orang mengatakan saya jelek, saya nggak peduli. Titik. Yang saya peduli adalah apa yang saya yakini. Titik. Yang saya peduli adalah keyakinan saya yang menguntungkan. Titik. Mengapa saya harus bersedih-sedih ria, lalu mengklaim hal-hal yang buruk untuk diri saya? Kenapa harus begitu? Why? Kenapa? Ya kan? Jadi sayangku, apa yang kamu tulis, kamu harus yakini bahwa memang itu adalah kamu. Kamu harus klaim itu adalah kamu saat ini juga, sekarang ini juga. Ya, tidak ada kata nanti, tidak ada kata besok, tidak sayangku ya. Dengan kamu menempatkan keyakinanmu bahwa apa yang kamu tulis itu adalah kamu yang sekarang, maka realitanya akan mau tidak mau akan bergerak dengan sangat cepat sesuai dengan apa yang kamu yakini sayangku. Titik. Ya, titik. Langkah yang ketiga sayangku, stop overthinking tentang dia sayangku. Stop overthinking, stop memikirkan dia. Semakin kamu tenang, semakin powerful kamu sayangku. Semakin kamu tenang, semakin kamu powerful sayangku. Semakin kamu cuek, kamu akan semakin bersinar. Semakin kamu jadi misterius, kamu akan bikin dia makin penasaran sama kamu. Jadi stop overthinking, stop memikirkan dia kok belum menghubungi aku, apakah dia memikirkan aku, kayaknya dia nggak memikirkan aku, dia lagi jalan sama si A, dia jalan sama si B. Stop, oke?
Stop. Kalau kamu nggak mendengarkan kata-kata Kak Ira, jangan cengeng di kolom komentar ya. Stop. Sebab memang apa sih yang bisa kamu lakukan? Selain kamu mendengarkan kata Kak Ira, kamu patuh, kamu benar-benar menerapkan dengan dari pikiranmu dan dengan segenap hatimu. That's it. Realitamu akan jauh lebih cepat terjadi. Dan percaya atau tidak, jika kamu mengubah self-konsepmu, kamu mengirimkan sinyal ke semesta dan ke pikiran bawah sadar orang itu. Jadi jangan kaget kalau dia tiba-tiba memikirkan kamu. Tiba-tiba dia curi-curi pandang sama kamu. Tiba-tiba dia gugup saat bertemu sama kamu. Tiba-tiba dia sering ngechat kamu. Tiba-tiba dia terus-menerus menelpon kamu. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Yap. Bukan karena apa-apa, tapi sayangku, karena self-konsep kamu sudah berubah, sayangku. Karena apa, sayangku? Karena kamu sudah jadi magnetnya. Kamu tidak lagi mengejar dia. Energi yang kamu hasilkan bukan energi mengejar, tapi energi menarik, sayangku. Sesimpel itu. Kalau orang kita lagi suka sama orang, kita ngejar-ngejar dia, sayang dia bakal makin pergi. Tapi kalau kamu menerapkan self-konsep, kamu sedang menjadi magnet. Dan kamu dengan santai, dengan tenang ya, tanpa melakukan apapun, dia bakal datang sendiri, sayangku. Pegang kata-kata Kak Ira, dia bakal datang sendiri. Nah, itu dia video Kak Ira. Simple saja. Bagaimana caranya agar dia memikirkan kamu? Simple. Hanya dengan mengubah self-konsep kamu, kamu akan menjadi jauh lebih menarik. Dengan kamu menjadi menarik, kamu akan membuat dia memikirkan kamu. Bukan di sini menarik itu tuh bukan karena kamu mengejar dia, kamu memberikan dia hadiah, kamu effort. No. Menarik di sini karena kamu memancarkan energi yang membuat dia tertarik sama kamu. Dengan apa ya? Dengan self-concept, dengan rasa percaya diri, dengan tidak menggalau-galaukan, dengan tidak cengeng-cengengan, sayangku. That's it. Jika kamu kuat di sini, maka realitanya kamu pun akan menjadi juarawan. Kamu akan menang di hati dia. Tapi kalau kamu cengeng di sini, kamu ngegalau di sini, dan kamu merasa kamu menjadi orang yang kalah, ya apakah menurutmu di realita kamu bakal menang? Tidak akan mungkin. Sebab realitamu terbentuk dari apa yang kamu pikirkan, sayangku. Realitamu terbentuk dari apa yang kamu pikirkan. Sekali lagi, realitamu terbentuk dari apa yang kamu pikirkan. Jika kamu berpikir kamu tidak bisa memenangkan dia, kamu tidak bisa membuat dia memikirkan kamu, kamu ngegalauin karena dia tidak pernah ngechat kamu atau tidak mencintai kamu balik, itu karena kamu selalu berpikir kamu kalah. Makanya di realita kamu akan kalah, sayangku. That's it. Itu aja dari Kak Ira. Jika kamu tersentuh dengan video Kak Ira, silakan kamu meninggalkan like, comment, subscribe channel ini, share video ini sebanyak-banyaknya. Akhir kata, saya Ira Nunandale. Satu lagi. Tulis ini di kolom komentar. Kak Ira, saya berhasil, saya datang lagi untuk memberikan kabar baik. That's it. Itu aja. Saya Ira Nunandale, YouTuber favorit kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, sayangku.